Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Setelah melakukan tadarus tadi, sekarang kita waktunya berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan semuanya memakai peralatan sekolah yang lengkap ya. Alif, ayo buruan pakai dasi kamu. Semuanya berdiri dengan tegak ya, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan semuanya untuk duduk. Oke, sekarang Ibu lanjut ke ini ya, absen. Absennya di mana ya? Oh ya, oke. Oke, sekarang Ibu absen ya. Ahmad Alif Rizky ada. Alexandra Feliska. Bagas Putra. Bayu Raga Rahman. Cantika Nur Anastasia. Denny Wahyudi. Egi Abdurrahman Sudais. Fahrul Rahman. Gilang Pradana. Gita Yuni Aulia. Haris Suherman. Ilyas Syahputra. Laras Yuliansyah. Lesti Syahman Aulia. Muhammad Azhar. Muhammad Salfi Rizky. Muhammad Toni. Nova Melinda. Gak hadir, kenapa dia? Oh sakit, udah ngasih surat izin belum ke kamu? Oh belum, ya udah nanti pas udah masuk tolong dimintain surat izin sakitnya ya. Oke. Nurul Zahransyah. Ola Ramlan. Gak masuk, kenapa? Oh izin, dia ada syuting, ada kerjaan. Oh ya udah nggak apa-apa. Khori Salman. Radifan Aulia Rahman. Romi Sanjaya. Roni Salam. Rozak Fatur. Santi Cantika Putri. Suherman Sutejo. Syakila Alatas. Tasya Parasya. Tommy Sukarja. Oke, semuanya hadir ya, 30 siswanya hadir ada di kelas hari ini. Absen telah Ibu lakukan. Sekarang Ibu mau kalian semua
Periksa kembali apakah kalian sudah siap belajar. Coba tolong Gita, itu ada sampah di kolong mejamu, tolong diambil, langsung dibuang ke tempat sampah ya. Bagas, ya ampun kamu masih ngantuk ya? Ayo sekarang sebelum pelajaran ibu mulai, kamu harus cuci muka dulu ke toilet. Oke, semuanya sudah siap belajar? Baik, sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah tugas yang kemarin ibu berikan di KD sebelumnya sudah diberikan kepada ketua kelas? Baik, ketua kelas, ibu mohon nanti setelah selesai kelas ini, tolong simpan di meja ibu di ruang guru ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke KD 3.6 yang membahas lipatan daun dan alas hidang. Pada KD ini diharapkan tujuan pembelajaran ini siswa dapat memahami dan mengerti pengertian lipatan daun alas hidang, fungsi lipatan daun dan alas hidang, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan lipatan daun dan alas hidang, macam-macam lipatan daun dan alas hidang, serta siswa harus mampu membuat lipatan daun dan alas hidang. Sebelum memulai materi mengenai lipatan daun dan alas hidang, mari kita saksikan video tentang lipatan daun dan alas hidang. Oke, kalian tadi sudah lihat cara-cara pembuatan macam-macam lipatan daun dan alas hidang. Sekarang, ibu ingin tahu apa pengertian lipatan daun dan alas hidang ini menurut kalian. Sebelum ibu kasih tahu apa itu pengertian lipatan daun dan alas hidang berdasarkan teori. Ada yang ingin menjawab? Tidak ada yang ingin menjawab atau tidak ingin mengajukan pendapat? Kalau kayak gitu ibu tunjuk ya. Coba, saya pengen lihat absen ya. Sebentar. Oke, ini udah ada absen di tangan saya. Saya akan nunjuk orang yang harus jawab pertanyaan saya tadi. Coba saya minta Denny. Coba tadi di video kamu lihat kan macam-macam lipatan daun dan alas hidang. Ya, coba sekarang berikan pendapatmu mengenai apa pengertian dari lipatan daun dan alas hidang. Ya, sudah betul. Coba ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Oh, Gita mau. Coba jelasin Gita. Berikan pendapatmu. Ya, betul juga. Ada lagi? Oke. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Denny dan Gita itu sudah benar. Sekarang ibu akan menjelaskan pengertian lipatan daun dan alas hidang berdasarkan teori. Pengertian lipatan daun dan alas hidang merupakan sebuah seni keterampilan dalam melipat, membentuk, serta menghias daun yang nanti akan memberikan suatu nilai estetika dan nilai fungsi. Apa itu nilai estetika? Nilai estetika itu sendiri adalah nilai yang memperlihatkan keindahan.
Lalu, apa itu nilai fungsi? Nilai fungsi ini adalah lipatan daun dan alas hidang ini memiliki suatu kegunaan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses penaruhan makanan. Catat ya, mungkin itu dapat keluar di soal ujian nanti. Lanjut. Sekarang, setelah kita mengetahui pengertian lipatan dan alas hidang, lalu kita harus mengetahui apa itu fungsinya. Fungsi dari lipatan daun dan alas hidang itu, yang pertama, sebagai tempat penyajian makanan tradisional. Kira-kira di sini siapa saja yang tahu makanan tradisional apa saja yang menggunakan lipatan daun dan alas hidang? Coba Ibu tunjuk ya. Bagas, coba kamu tahu makanan tradisional apa yang menggunakan lipatan daun dan alas hidang? Ya, tumpeng, klepon. Ada lagi? Oke. Yang dibilang Bagas tadi itu sudah benar. Tumpeng dan klepon menggunakan alas hidang dari lipatan daun. Yang nantinya akan Ibu bahas macam-macam lipatan daun apa yang membungkus makanan tradisional. Sekarang lanjut ke fungsi yang kedua. Ada yang tahu, ada yang bisa menebak? Ya, Denny? Benar. Dari judulnya saja adalah alas hidang. Maka fungsinya sebagai alas hidangan. Alas hidangan apa saja? Bisa dari makanan tradisional ataupun alas hidangan untuk makanan-makanan yang ada di restoran. Biasanya restoran yang menggunakan alas daun pisang ini sebagai alas hidangannya itu untuk memberikan suasana alam, atmosfer alam kepada para penikmat yang ada di restoran itu. Contohnya seperti yang dilakukan di Sundana Service. Pada fungsi yang ketiga, lipatan daun dan alas hidang memiliki fungsi yang sebagai pendukung nilai seni yang tinggi. Pendukung nilai seni yang tinggi ini akan memberikan nilai tambahan kepada suatu makanan yang disajikan bersama lipatan daun dan alas hidangnya. Sehingga apabila para penjual menggunakan lipatan daun dan alas hidang, biasanya menambahkan nilai jual karena memiliki keindahan yang dapat menghias makanan tersebut menjadi lebih menarik. Setelah mengetahui fungsi lipatan daun dan alas hidang, coba ya Ibu tunjuk siapa tadi yang nggak memperhatikan. Ibu akan tunjuk acak. Coba Ibu mau Alexandra. Coba Alexandra sebutkan 3 poin fungsi lipatan daun dan alas hidang yang telah Ibu sebutkan tadi. Pertama, apa? Tempat penyajian makanan tradisional, benar. Yang kedua, benar, sebagai alas hidangan. Yang ketiga, pendukung penampilan nilai sendiri. Benar, Alexander berarti memperhatikan ya. Catat juga kan di buku. Baik, sekarang Ibu akan lanjut, yaitu alat dan bahan pembuatan lipatan daun dan alas hidang. Coba ya, kira-kira alat apa saja yang dibutuhkan
dalam proses pembuatan lipatan daun dan alas hidang? Ibu tunjuk Tasya. Coba Tasya, sebutkan alat-alat pembuatan lipatan daun dan alas hidang. Ada apa? Gunting, ya. Karter, ya, bisa. Terus apa lagi? Tusuk lidi, iya. Staples, oke. Ada lagi? Oke, yang tadi disebutkan oleh Tasya itu udah hampir semuanya ya. Lalu ada bahan. Ya tentu bahan yang digunakan adalah daun. Di sini ada beberapa yang menggunakan jenis daun. Ada yang daun pisang, ada yang daun kelapa. Tapi di sini kita akan lebih memfokuskan kepada lipatan daun dan alas hidang dari daun pisang. Oke? Lanjut ya. Catat baik-baik alat dan bahan yang digunakan pada lipatan daun dan alas hidang. Yang pertama dari alat-alatnya yang sudah disebutkan Tasya tadi, ada gunting, ada karter, ada staples, ada jarum pentul, ada tusuk lidi, lalu ada lagi. Nah, alat-alatnya itu dan beberapa juga. Sekarang kita akan membahas tentang bahan lipatan daun dan alas hidang. Tentu saja yaitu daun pisang. Lalu ada juga yang menggunakan batang pohon pisang. Biasanya batang pohon pisang ini itu untuk penyanggah nasi tumpeng. Jadi kalian pernah lihat kan nasi tumpeng yang biasanya bertingkat-tingkat itu? Nah, atasnya bawahnya itu ditopang oleh batang daun pisang. Ya. Batang pisang maksudnya batang pisang. Nah, batang pisang ini tuh kuat untuk menyanggah. Jadi ntar tinggal di lem aja, nanti itu akan bisa membuat tingkatan yang ada pada tumpeng. Biasanya tumpeng jenis makanan jajanan pasar, ya. Tambahan, biasanya dalam proses pembuatan tumpeng dialasi oleh tampah. Kalau tidak tampah, biasanya adalah triplek yang datar itu. Nah, karena tumpeng berbentuk bundar, maka lebih sering umumnya menggunakan tampah. Tampah itu agar tidak mendelap ke dalam diberikan styrofoam. Jadi itu tambahan untuk bagian alatnya ya, tolong dicatat. Mengenai alat dan bahan pada lipatan daun dan alas hidang, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bayu, kenapa? Daun pisang apa yang biasanya digunakan? Oke, daun pisang apa yang biasanya digunakan itu adalah daun pisang batu. Mengapa demikian? Dikarenakan daun pisang batu ini memiliki tulang daun yang rapat, lalu warnanya hijau tua, teksturnya lembut, dan bentuk daunnya tidak terlalu lebar. Biasanya ini cocok sekali untuk membuat lontong. Ya, tentu saja kalian pernah makan lontong kan? Biasanya suka ada di pasar, sebagai jajanan pasar juga itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Oke, kenapa staples bisa digunakan sebagai alat perekat? Oke, sebenarnya staples ini tidak terlalu ibu sarankan untuk dipakai saat lipatan daun ini, dikarenakan takut apabila termakan eh, oleh seseorang yang makan dengan alas lipatan daun itu. Maka dari itu, ibu lebih menyarankan kalian menggunakan lidi atau lidi yang ditepatkan ditajamkan bagian ujungnya, atau dengan tusuk gigi ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Oke, di sini ibu akan menjelaskan ciri-ciri daun pisang. Yang telah tadi ibu sebutkan tadi, ciri-ciri daun pisang batu itu ada apa saja? Alexandra? Warna apa saja, Alexandra? Ayo coba perhatikan ya. Perhatikan ke depan, jangan ngobrol terus. Ada warna hijau cerah, bertekstur halus dan lemas, tidak terlalu regas, tulang daunnya sangat rapat. Oke, udah benar. Lanjut ya ke daun pisang kepok. Ada yang tahu ciri-ciri daun pisang kepok itu apa aja? Ayo, kalau lama jawabnya ibu tunjuk lagi nih ya. Coba. Satu-satu, harus satu orang yang ngomong, nggak boleh bareng-barengan kayak gitu. Ya, warnanya hijau tua. Terus ya, teksturnya kasar. Ada lagi? Mudah sobek. Ya, lalu tulang daun yang besar. Ada lagi? Oke, benar. Coba ya sekarang ibu tanya ke daun pisang raja. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu semua, ibu akan jadikan ini tugas. Cari ciri-ciri daun pisang, ciri-ciri daun pisang yang sekiranya dapat dijadikan sebagai alas hidang dan lipatan daun, jenis-jenis dan ciri-cirinya. Oke, misalkan tadi kan ada ciri daun pisang batu, ciri daun pisang kepok, cari lagi ciri daun pisang raja, cari lagi, pokoknya sebanyak yang kalian dapat. Ibu kasih minimalnya ya, minimal cari 5. Kalau ada yang lebih dari 5 akan mendapatkan nilai yang bagus, tentu saja. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kriteria daun apa sih yang bagus itu untuk lipatan daun dan alas hidang? Yang pertama, tulang daun tidak menonjol. Yang kedua, ada tidak cepat kering. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, daun tidak terlalu tua. Yang kelima, warna hijaunya segar. Nah, di sini ada 5. Catat ya, tadi langsung dicatatkan pas ibu tadi sebutkan. Coba ya, ibu acak lagi ya. Coba Denny sebutkan 1 kriteria daun yang baik. Ya, benar, tulang daunnya tidak terlalu menonjol. Coba Alexandra, apa? Tidak cepat kering. Iya, benar. Sekarang Bagas, apa yang ketiga? Daunnya layu.
Kamu salah nyebut. Daunnya warna hijau segar. Ya. Sekarang ke Tasya. Apa Tasya yang keempat? Iya, daun tidak terlalu tua. Terus, ini yang paling penting nih. Kalau nggak bisa ini dijadiin lipatan daun dan alas sidang. Apa? Mudah dibentuk, benar. Oke, berarti semua memperhatikan ya. Oke, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan. Coba ya. Kenapa daun pisang yang tua tidak cocok dijadikan sebagai lipatan daun dan alas sidang? Coba, kenapa? Ada yang mau jawab? Nanti bakal Ibu kasih nilai tambahan. Masa nggak ada sih? Ayolah, coba jawab. Nanti bakal Ibu kasih nilai tambahan kalau benar. Masa harus Ibu tunjuk terus? Ya, coba Bayu sebutkan apa saja. Regas, iya. Mudah regas. Oke, jadinya mudah regas ya. Terus yang kedua, mudah sobek. Oke, mudah sobek, betul. Terus warna hijaunya tua dan pekat. Oke, terus ada lagi? Tulang daunnya terlalu menonjol. Iya, benar sekali Bayu. Oke, di sini anak-anaknya pada pintar semua ya. Berarti semuanya menyimak ya. Oke, daun pisang yang tua tidak cocok. Lalu daun pisang muda pun tidak cocok. Maksudnya di sini adalah daun pisang yang terlalu muda ya. Kenapa? Dikarenakan daun pisang muda ini susah dibentuk, lalu cepat kering, tulang daun belum terlihat, dan yang terakhir adalah warna hijaunya itu pucat. Kenapa kita harus memilih daun pisang yang memiliki warna hijau yang segar? Karena di situ lebih terlihat keindahannya. Lalu juga ada beberapa jenis makanan seperti lontong itu membutuhkan klorofil sehingga menempel warna hijau pada lontongnya itu yang ada di dalam. Oke. Membahas mengenai tumpang, berarti kita harus memilih daun pisang yang tepat. Untuk bagian dasarnya, untuk menutup sampahnya itu, biasanya orang-orang menggunakan daun pisang batu bisa, terus daun pisang kepok juga bisa, lalu daun pisang Ambon pun juga bisa. Di sini berarti tandanya ketiga daun pisang ini memiliki tekstur yang lembut, kuat, dan tidak mudah sobek ya. Lalu untuk lipatan yang untuk dilipat-lipat, yang lebih sulit dilipatnya itu menggunakan daun pisang batu yang lebih kuat dan tidak mudah sobek ya, dan tidak terlalu kuat juga gitu loh. Dia itu memiliki tekstur yang lemas juga. Lalu juga jenis lipatan seperti model teratai, kipas, dan gelung tepuk harus menggunakan daun pisang yang muda. Karena lipatannya itu rumit ya, tak dikhawatirkan sobek. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara membersihkan daun. Yang pertama, gunakan lap basah atau lap yang lembab. Lalu yang kedua, lap daun searah garis-garis daun secara perlahan-lahan
Yang ketiga, usahakan tangan jangan sampai menyentuh ujung daun apabila telah dibersihkan, dikarenakan nanti sisi-sisi yang terpotong daun tersebut membuat daun menjadi kusam karena cenderung badan kita ini panas. Oke. Lalu cara mengatasinya, kalian bisa menggunakan double lap, yang satu untuk memindahkan daun yang dibersihkan menggunakan lap, atau menggunakan hand glove dari awal pada bagian telapak tangan dan punggung tangan. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan cara memotong daun. Yang pertama, pisahkan tulang daun menggunakan gunting. Kenapa harus menggunakan gunting? Supaya lebih rapi. Kalau kita menggunakannya langsung dengan tangan, yang pertama tadi kita merusak bagian daunnya menjadi kusam karena panas kita. Lalu yang kedua, terlihat lebih rapi karena biasanya suka robek saat kita melepaskannya menggunakan menggunakan tangan bila kitanya terlalu terburu-buru untuk menyobekkannya, sehingga itu dapat merusak atau merobek daun. Lalu yang kedua, potong-potong sesuai besar kecilnya yang diinginkan. Apabila misal makanannya itu kecil atau emang sebagai alat penghiasnya itu memang harus ukuran kecil, potonglah dengan ukuran yang kecil. Apabila besar kayak seperti untuk alas, berarti kita harus alas tumpeng, berarti kita harus menggunakan daun pisang yang lebar atau potongannya yang besar. Dua macam lipatan daun. Yang pertama sebagai alat pembungkus makanan, dan yang kedua ada lipatan daun sebagai alat penghias atau dekorasi. Nah, macam-macam lipatan daun pembungkus itu ada samir, ada pincuk, ada pinjung, sudi, sumpil, tum, takir, terpelang, dan lontong. Ada 9 ya anak-anak. Ibu ulangin lagi ya. Catat loh ini. Nanti akan keluar di ujian nanti. Ada samir, ada pincuk, ada pinjung, ada sudi, ada sumpil, tum, takir, terpelang, dan lontong. Ada 9 ya anak-anak. Lanjut ke lipatan daun sebagai alat penghias atau dekorasi. Itu ada kelopak teratai, kipas, mawar, stupa, bunga kantil, kuku jari tangan, kuku garuda isi, sisik ikan, leher kuda, dan kuku wanita rangkap. Ulangin lagi ya. Di sini emang ada banyak nih. Yang pertama ada kelopak teratai, kedua kipas, ketiga mawar, keempat stupa, kelima bunga kantil, keenam kuku jari tangan, ketujuh kuku garuda, 8 kuku garuda isi, ada sisik ikan, leher kuda, dan yang terakhir kuku wanita rangkap. Untuk penjelasannya, ibu akan melakukan atau memberikan penugasan kepada kalian untuk mencari pengertian dan cara pembuatan semua lipatan daun yang telah ibu sebutkan tadi ya, di kumpul minggu depan. Materi selanjutnya adalah membahas cara melipat daun yang benar. Cara melipat daun yang benar itu adalah lipat daun sesuai dengan bentuk yang diinginkan
Lalu tangan kiri sebagai penjepit dan tangan kanan untuk melipat. Jangan menekan hasil lipatan yang sudah dibuat, biarkan saja mengembang. Oke, sekarang dilanjutkan dengan cara menyusun lipatan daun. Apabila kita ingin melipat daun sebagai alat penghias yang biasa dilakukan oleh tumpeng, langkah pertama adalah hasil lipatan daun dirangkai dan dikaitkan menggunakan stapler atau bisa juga dijahit. Susun 10 buah lipatan agar tidak terlalu panjang. Tetapi jika kalian alasnya memiliki diameter yang lebih besar, kalian bisa perkirakan itu sendiri harus membuat berapa rangkaian. Boleh lebih dari 10 apabila memang alasnya itu sangat besar. Lanjut ya, ke susunan lipatan daun tidak dapat hanya tunggal, tetapi juga dapat ditumpuk-tumpuk dan dikombinasikan dengan berbagai lipatan daun. Misalnya kuku Garuda dengan kuku Garuda isi dan juga kuku wanita rangkap. Oke. Lalu posisi meletakkan lipatan daun dapat diletakkan di atas alas hidang atau di samping alas jika menggunakan styrofoam. Nah, ini khususnya untuk tumpeng ya. Jadi kalau untuk tumpeng itu diharapkan saat proses penyusunannya itu jangan sampai terlihat staples dan juga jangan sampai terlihat itu seperti tampah. Makanya harus tertutup semua bagian sampingnya yang harus dipenuhi oleh lipatan daun yang kalian buat. Lanjut ya anak-anak. Sekarang ibu akan memberikan tips and tricks agar lipatan daun lebih awet. Yang pertama, apabila lipatan daun sudah dibuat, kalian bisa simpan dibungkus dan dengan kain basah. Lanjut, yang kedua, kalian bisa rendam dengan air yang bersifat asam atau larutan asam seperti jeruk nipis selama beberapa jam. Dan juga kalian bisa semprotkan air secara periodik. Misalnya seperti sejam atau 2 jam sekali dengan air yang dingin supaya masih terlihat lebih segar, lebih fresh dan tidak layu. Oke, paham ya di sini anak-anak? Oke, baik sekali, kalian memang benar-benar memperhatikan ibu ya. Oke, lanjut dengan cara penyimpanan lipatan daun. Nah, cara penyimpanan lipatan daun ini biasanya dapat dilakukan dengan membungkus dengan kain basah yang sudah tadi ibu sebutkan. Nah, itu dibungkus dengan kain basah ya. Habis itu dimasukkan ke lemari pendingin. Nah, ini tuh biasanya tahan lipatan daun ini tahan selama 1 minggu. Oke? Nah, lanjut, agar tetap mengkilap, kalian bisa banget nih oleskan minyak sayur kepada lipatan daun kalian. Cukup sekian pemberian materi dari ibu hari ini mengenai lipatan daun dan alas hidang. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tapi sebelum menutup, ibu ingin beberapa dari orang kalian memberikan kesimpulan. Ayo, harus berani ya. Nanti kalau misalkan kalian bisa memberikan kesimpulan, akan diberikan nilai tambah. Nilai tambah dari mana? Ibu akan menilai dari keaktifan kalian. Ingat loh, ini kurikulum 2013 ya. Siswa dituntut harus lebih aktif daripada gurunya. Coba, siapa yang berani? Tasya, iya, nunjuk tangan. Kenapa Tasya? Apa kesimpulan yang akan kamu buat?
Ya, benar sekali Tasya. Untuk pengertian daun, maksudnya pengertian lipatan daun adalah seni melipat, merangkai, dan menghias daun yang dimana memiliki nilai fungsi dan nilai estetika. Benar ya Tasya? Ada lagi? Ya, Denny. Ya, boleh, ayo Denny, silahkan memberikan kesimpulannya. Ya benar, fungsi lipatan daun dan alas hidang itu yang pertama adalah sebagai alat penyajian makanan tradisional, alas hidangan, dan juga sebagai alat penghias yang memiliki nilai seni yang tinggi. Benar sekali. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oh iya, silakan Bayu, silakan. Oke, benar sekali Bayu. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan lipatan daun dan alas hidang itu ada gunting, ada selotip, ini tambahannya dari Bayu tapi benar juga. Terus ada lidi yang ditajamkan bagian ujungnya, bisa juga pakai tusuk gigi, ada staples, dan juga ada tampah. Ini opsional di beberapa makanan tradisional ya. Lanjut, ada bahannya itu benar sekali tadi yang dibilang Bayu juga, ada daun pisang batu. Kita gunakan saja secara umum, kita menggunakan daun pisang batu ya anak-anak. Oke, jadi ibu akan memberikan penguatan. Jadi lipatan daun dan alas hidang ini adalah seni melipat daun yang merupakan keterampilan menghias, merangkai, dan melipat daun yang nantinya akan memiliki nilai fungsi dan nilai estetika. Dan fungsinya itu sebagai alat penyajian makanan tradisional, ada alas hidangan, dan juga yang terakhir sebagai alat penghias yang memiliki nilai seni yang tinggi. Lanjut, alat dan bahannya itu ada gunting, ada staples, ada selotip, ada lidi yang ditajamkan bagian ujungnya, tusuk gigi, ada tampah, dan juga bahannya ada daun pisang batu. Dan juga macam-macam lipatan daun itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada lipatan daun sebagai pembungkus makanan dan juga lipatan daun sebagai alat penghias. Oke, sampai sini aja penguatan dari ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tadi ibu ulangin ya, tugasnya itu ada mencari karakteristik atau ciri-ciri daun pisang yang dapat digunakan menjadi lipatan daun dan alas hidang. Minimal 5 daun ya. Tadi kan udah disebutin nih 3. Ada daun pisang batu sama daun pisang kepok. Cari lagi yang ketiganya ini ya. Terus yang terakhir juga mencari pengertian dan cara pembuatan lipatan daun dari lipatan daun yang ada 2 jenisnya itu, pembungkus dan alat penghias. Semua dicari, pokoknya yang ibu sebutkan tadi itu tolong dicari ya anak-anak, dan semua tugas ini dikumpulkan. Oh ya, tugasnya ini dikumpulkan dalam bentuk summary atau kesimpulan aja ya, lalu diketik rapi. Formatnya ya seperti yang kemarin ya tugasnya. Oke, jangan lupa tolong dikasih sumber yang kalian cari dapat dari mana ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga jaga-jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.